Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dhamma Buddhaya, Santi Satyahom. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa, Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Salam keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua, bagi bangsa dan negara, bagi seluruh suku bangsa Nusantara. Ini kita sekarang berada di posisi pelataran para datu, dan pada waktu-waktu tertentu ini juga sebagai pelatar gajah yang memang di setiap bulan langit 13, 14, 15, 16 mereka selalu datang ke sini dan mereka standby bagaikan ngatur diri, peduli diri untuk pencapaian ritual mereka, mengadakan puja, puji pada Sang Maha Kuasa beserta para tuannya. Dikemandoni oleh 9 ekor gajah. Setelah kita selusuri kata yang selalu dibicarakan dalam rumah tangga kita, pihak ibu, pihak bapak yang selalu menceritakan hal ini, yaitu yang betul-betul turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Di masa kita coba untuk menapak tilas setiap apa yang disampaikan oleh para leluhur, yang turun-temurun sampai pada orang tua kita, khusus pihak keluarga emak atau ibu atau dengan sebutan bundo. Di setiap bulannya para gajah, binatang gajah dan yang lainnya, di setiap bulan di malam 13, 14, 15, 16, 4 malam utama, malam terang, juga disebut dengan istilah kata malam purnama. Nah, dalam hal ini, begitu mereka hadir di sini, disinilah mereka berkumpul terlebih dahulu sebelum melaksanakan ritual mereka, nyampe yang 9 komando itu tadi menyentuh bangunan puja sebagai pusat puja, yang gerak mereka tidak merusak, malah seolah-olah mereka ikut peduli membersihkan semampu mereka dari tumbuh-tumbuhan yang membuat bangunan ini terderah. Nah, terakhir 1993. Selanjutnya sampai sekarang, ya kita khusus, kita masyarakat, para kedatuan adat Andiko di 13 negeri setelah NKRI, setelah kolonial Belanda sudah menyebut dengan 12 koto, belakangan menyebut dengan 13 koto. Setelah NKRI diselusuri jelas, bernarasumberkan para pemimpin adat setiap negerinya, terkata tersebut disebut dengan sebutan 13 koto. Ketika mendirikan kecamatan, maka disebut dengan kecamatan 13 koto.
dalam ruang Kabupaten Kampar. Berprovinsi setelah pemekaran Sumatera Tengah 1956-97, maka disebut dengan Provinsi Riau. Tak berapa jauh dari lokasi ini, lebih kurang 80 km tenol, kita dapat menemukan garis perbatasan, garis pemerintahan di bidang tata ruang provinsi arah selatan sana, arah barat daya, arah tenggara, bagian timur laut, utara, barat laut, barat. Yang barat laut barat itu alhamdulillah masih itu kawasan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, ini sebenarnya pusat puja. Pusat puja memuja Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tunggal, dengan bahasa lokalnya yaitu Sang Maha Tungga. Dalam bahasa Palawa dan Sanskerta disebut dengan Sang Hyang Jagat Batara. Di dalam pusat puja ini dipagar dengan batu yang di bawah kelasnya batu andesit. Kenapa enggak batu andesit? Ya karena di kawasan ini yang disepakati oleh para leluhur kita memang tidak ditemukan gumbahan-gumbahan batu andesit. Yang banyak ditemukan yaitu cuman batu, bahasa lokalnya dengan sebut dengan batu angin, atau niangin, batu niangin. Oke. Secara ahli peneliti tentu ada istilah nama tersendiri sesuai dengan kategori ilmu kejuruan yang mereka pelajari. Di dalam pagar itu tadi, yang dipagarkan dengan batu niangin itu tadi, itu sebutan umum ya. Ada juga sih sebutan khusus. Insya Allah besok kita lanjutkan untuk mengatakan nama batu itu secara turun-temurun. Nah, dalam kawasan batu itu tadi tidak kurang dari 100 kali 100 tanah. Kalau dimeterkan lebih kurang 100 kali 100 meter. Karena diadakan beberapa kali pemugaran oleh masa kolonial. Sekarang dapat kita temui lebih kurang 80 kali 80 meter. Artian kata agak diperkecil. Nah, yang di dalam pagar tanggul itu tadi, benteng pagar tanggul itu tadi, terdapat 6 situs utama sebenarnya. 4 yang disebut dengan candi. Setiap bangunan candi itu yang disakralkan tentu didirikan 4 pelatar. Di 4 pelatar itu tadi, andai di ekavasi, insya Allah 2 pelatar masih dapat ditemui. Berlantaikan apa, luasnya berapa,
terbuat dari apa? Dari kayu kah? Dari batu kah? Dari pasir kah? Dari kerikil kah? Atau dari bata tanah liat? Mudah-mudahan ke depan para tim arkeolog kita, kebanggaan bangsa kita, negara kita NKRI, semoga dapat melanjutkan pekerjaan beban tugas mereka untuk mengekskavasi pelatar tersebut. Andai juga diperiksa, masih akan dapat satu lagi. Nah, mana-mana itu? Yang satu, bangunan Candi Tua. Yang disebut oleh arkeolog dari dulu sampai sekarang, memberikan penamaannya cuman Candi Tua. Di dalam sekian objeknya itu, arca tersebut, dia yang di posisi tuakan, maka disebut Candi Tua. Kalau demikian berarti dia punya nama tersendiri. Mulai dari awal pada masa pendiriannya, bisa jadi terjadi perubahan sesuai pola pengaruh sistem tatanan kedatuan kita pada masa lampau, generasi ke generasi, generasi ke regenerasi, atas kesepakatan bersama para sepuh dan sesepuh, baik di bidang pemerintahannya dan di bidang kepercayaannya, memberikan penamaan. Nah, Candi Tua, kemudian Candi Stupa Melegai. Candi Stupa Melegai tentu tidak hanya sebatas bangunan saja. Tentu ada juga pelatarnya. Ada pelatarnya. Nah, yang ketiga, Candi Bungsu. Candi Bungsu terjadi dari dua bahan bakunya, yaitu batu fosil atau disebut dengan batu nyangin tadi, dan bata terbuat dari tanah liat. Tanah liatnya betul sesuai dengan ukuran yang sudah bisa diharapkan. Dalam artian, lapisan bumi yang di bangsa tanah liat saja, jenis tanah liat saja, tentu ada beberapa porsi. Ini yang pakai yang betul, yang matangnya, yang udah masa matangnya. Inilah warnanya tuh betul kuning kemerahan. Nah, Candi Bungsu tentu dia juga punya pelatar. Mudah-mudahan ke depan juga dapat dieksploitasi dan direnovasi letak, bentuk, dan adanya atau bahan baku adanya. Yang keempat ini dasar, yaitu pelangka. Candi Pelangka secara logika akal sehat mustahil tak ada pelatar. Dalam artian tempat duduk menghadap dengan pola etika budi mulia. Sebab dinamakan Pelangka sebab berawal dari sini. Dari sini awal langkah mula di langkah. Yang punya hajatan, kepentingan, keperluan, dia punya niatan apa? Punya doa, berharap pada Sang Maha Puja. Nah, koneksinya melalui para dewi kah?
Bunda Dewi atau melalui para dewa. Nah, inilah disebut Candi Pelangka. Juga sampai sekarang menjadi pembelajaran bagi kita generasi. Semoga para keahlian yang telah diberikan peluang oleh pemerintahan negara kita, NKRI, yaitu BPCB, Balai Pelestari Cagar Budaya, semoga ke depan dapat mengekskavasi lokasinya sampai menemukan pelatarnya tersebut. Sebenarnya sudah ada. Kita sudah coba mencek itu semua secara para sepuh dalam, soko-soko padek, kita betul sudah menemukan. Nah, andai para saudara kita yang betul dalam keahliannya, kejuruannya, dalam konteksnya di alur pemerintahan, yaitu BPCB, insya Allah dengan berlapang dada kita siap. Andai mereka minta narasumber di mana letaknya, supaya jangan terlalu capek untuk mencarinya, sebab dia masih ketutup tanah. Ya karena usia. Satu, udah sekian ratusan tahunnya memang nggak terurus lagi. Nah, kita para sepuh siap untuk memberikan, menunjukkan, memberikan titik koordinat, menunjukkan pada keahlian, kejuruan, bidang kerja dalam bernegara untuk menunjukkan, bersedia. Nah, para generasi anak bangsa sekarang, mudah-mudahan dengan acara ini, generasi ke generasinya, mudah-mudahan tentang objek wisata atau situr cagar budaya yang disebut penamaan Candi Muara Takus ke depannya semoga dapat dikelola sesuai dengan aturan negara kita yang berlaku. Tentu dia punya lokasi dia nih, punya tata ruang dia nih. Kita para sepuh dengan rasa senang sudah menjajaki berapa luasnya, dipinggirin dengan apa. Itu bukan cerita. Itu betul-betul sudah kita cek. Malah radius 300 km timur, barat, utara, selatan, malah lebih. Alhamdulillah itu sudah kita jalani. Dalam hal ini, semoga para sepuh, para sokonya situs ini yang terahnya pada masa sekarang, baik itu yang berpendidikan ataupun yang tidak, cinta negeri, ingat leluhur kita. Adanya kita sekarang karena ada sebelum kita. Ini disebut leluhur kita. Nah, dalam hal ini dengan para sokopade terah dari peradaban ini, walaupun hanya yang tersisa, siap untuk menjalin kerjasama untuk mengkorek sejelas-jelasnya tentang tata ruang dan bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan peradaban leluhur kita pada masa lampau. Semoga kedepannya dengan penuh semangat dan suka, dikarenakan ini juga sudah aset negara kita, dengan sebenar-benarnya. Salam Bhinneka Tunggal Ika.